Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, di video ini Miss Fitri akan menjelaskan tentang simple present tense ya. Ini pelajaran untuk kelas 5 SD. Sudah siap? Sudah siap bukunya? Sudah siap alat tulisnya? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah itu simple present tense? Simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau suatu kebenaran umum. Nah, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang ini kaitannya dengan kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang sering kita lakukan setiap hari gitu ya, karena berulang-ulang. Nah, simple present tense adalah tenses yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang tadi sudah Miss Fitri sebutkan ya. Jadi misalnya nih, kalau kita ingin membuat kalimat atau kita ingin bicara mengenai saya bangun pagi setiap jam 5 pagi gitu, atau saya sarapan memakan nasi goreng seperti itu. Jadi itu hal yang setiap hari dilakukan. Saya bangun tidur jam 5, kemudian saya mandi pagi jam 6, kemudian saya sarapan jam 7 misalkan. Lalu kemudian saya mengikuti pembelajaran online jam 8. Seperti itu ya anak-anak. Paham ya maksudnya ya. Jadi ini kita akan belajar tentang kalimat atau kita bagaimana sih nanti kalau misalnya kita mau mengucapkan atau mengatakan kegiatan sehari-hari kita, apa yang kita lakukan dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, kata keterangan yang digunakan dalam simple present tense yaitu ada dua macam. Yang pertama, kalau keterangan untuk menyatakan kebiasaan nanti ada kata setiap. Nah, setiap ini kan karena sering dilakukan jadi kebiasaan gitu ya. Setiap hari, every day. Setiap minggu, every week. Setiap bulan, every month. Setiap tahun, every year. Setiap hari Rabu, every Wednesday. Atau setiap hari Senin, every Monday. Setiap hari Sabtu, every Saturday. Jadi ada every itu setiap gitu ya, karena dia biasa kita lakukan, sering kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua, untuk menyatakan perbuatan atau yang sering dilakukan, misalnya usually, biasanya. Nah, saya biasanya sarapan jam 7 pagi gitu. Often, sering. Saya sering membaca buku pelajaran setiap sore, misalkan seperti itu ya. Sometimes, terkadang. Seldom, jarang ya. Steadily itu selalu atau terus menerus. Nah, tapi untuk kelas 5 SD nanti yang akan sering keluar soal adalah yang menggunakan every ya. Jadi every day, every week, every month. Oh iya, dan juga jam bisa loh. Misalnya saya bangun pagi jam 5, jadi pakai at, misalnya at 5 o'clock gitu kan. Kita sudah pernah belajar tentang times ya sebelumnya, kalian bisa lihat video-video sebelumnya tuh yang tentang times. Jadi every 7 o'clock, every 9 p.m. itu juga bisa digunakan ya sebagai keterangan dalam simple present tense. Oke? Sampai sini paham ya? Yuk, ini dicatat dulu di buku catatan kamu atau di buku tulis, dicatat dulu supaya ingat. Makin ditulis, makin hafal, makin ingat, nanti makin bisa ya. Oke, kalau sudah selesai ditulis, kita lanjut ya. Simple present tense itu terbagi menjadi 3 kalimat dasar, yaitu bentuk positif, kemudian bentuk negatif, dan bentuk tanya. Jadi nanti kalau positif misalnya saya pergi ke sekolah. Yang bentuk negatifnya ada kata tidaknya, saya tidak pergi ke sekolah. Bentuk tanyanya, apakah saya pergi ke sekolah? Seperti itu ya. Jadi ada 3 bentuk. Untuk video kali ini Miss Fitri akan menjelaskan yang bentuk positif ya. Oke. Bentuk positif itu rumusnya ada 2. Sebenarnya sih 1, tapi bisa dijadikan 2 rumus seperti ini ya, kanan dan kiri. Ini sebenarnya sama aja ya. Apa sih yang membuat mereka berbeda? Yang membuat mereka berbeda terlihat atau terletak di subjeknya. Nah, subjek itu adalah orang yang melakukan kegiatan atau orang yang melakukan aktivitas ya. Subjeknya yang pertama ada I, ada you,
ada they, ada we. Ayu, Dewi. Masih ingat I itu artinya apa ya? I. Oke. Dari kelas 1 sudah belajar I. Saya, benar. You artinya kamu. They artinya mereka. Oke. We artinya kami atau kita. Oke. Nah, subjeknya kalau misalnya Ayu Dewi, kita hanya menggunakan verb 1, kata kerja bentuk pertama. Misalnya kata kerjanya apa yuk? Misalkan kata kerjanya itu misalnya bangun tidur misalnya, get up. Oke, wake up juga bisa. Atau misalnya apalagi ayo kata kerja, misalnya menyapu ya, kita menyapu, sweep the floor misalkan ya, get up, sweep the floor nih, menyapu lantai misalkan. Apalagi mandi ya, mandi misalnya take a bath. Nah, oke, nah lalu ada objeknya, misalnya kayak ini, kata kerjanya menyapu, berarti objeknya adalah menyapu lantai misalkan gitu. Tidak harus ada objek ya, objek itu hanya tambahan. Lalu biasanya setelah objek baru keterangan yang tadi itu loh, yang ada keterangan tentang kebiasaan tadi yang everyday. Misalnya I get up every morning, seperti itu. Kemudian you sweep the floor misalnya pada jam ya, misalnya you sweep the floor at 6 o'clock misalkan, seperti jam 6 pagi nyapu lantainya misalkan. They take a bath misalnya, dia mandi misalnya jam 7 pagi misalnya, at 7 p.m. misalkan. 7 p.m. pagi mah p.m. ya, a.m. Nah, seperti itu gitu. Jadi kalau Ayu Dewi pakainya kata kerja bentuk pertama. Nah, kita lihat nih perbedaannya dengan yang di sebelahnya. Apa sih bedanya? Ternyata di sebelahnya itu ada tambahannya. Setelah verb pertama itu ada kata s, es atau ies. Nah, anak-anak, kata tambahan ini sudah dari sananya gitu ya. Nah, jadi misalkan nih get nanti akan dirubah atau akan berubah menjadi gets up gitu. Kemudian sweep akan menjadi sweeps. Nah, kemudian take a bath akan menjadi takes a bath. Nah, misalkan lagi Miss Fitri tambahin misalnya go, kata pergi, maka di sini akan jadi goes. Gitu ya. Nah, jadi untuk apa sih kok ada yang beda sih, ada yang dipakein s gitu, ada yang dipakein es. Nah, bedanya adalah di subjeknya ya. Kalau subjeknya, nah she, he, it, dan nama orang, nah maka akan menggunakan verb 1 ditambah s atau es. Selebihnya sama, objeknya sama. Misalnya floor kalau kita menyapu, atau misalnya keterangan bisa juga ditambahin keterangan di sini ya. Misalnya every morning gitu ya, every day, at 6 o'clock, at 7 p.m. itu semuanya sama. Yang bedanya hanya di verb satunya, dia menggunakan tambahan s atau es. Kalau subjeknya she, he, it, dan nama orang. She itu apa she? Dia perempuan. He apa he? Nah, Miss Fitri akan tulisin deh di sini ya biar kamunya ingat. She itu dia. Nah, disingkat di sini ya, PR, dia perempuan. He itu dia laki. Nah, kenapa sih ada she, ada he? Nah, sebenarnya karena kalau misalnya kita nih di Indonesia, kita tuh bilang dia itu mau perempuan atau laki-laki sama ya, dia gitu kan, dia. Tapi kalau misalnya
di Inggris gitu pakai bahasa Inggris, dia itu beda. Dia siapa nih? Dia perempuan atau dia laki-laki? Kalau dia perempuan pakainya she, kalau dia laki-laki pakainya he. Kemudian nama orang, misal nama orang ini bisa Ani, bisa Anto, bisa Budi, atau bisa juga my mother gitu, my mother ibuku, atau bisa juga baby, bayi gitu nih, gitu. Oke, sampai sini paham ya? Yuk coba dicatat deh. Ini adalah poin-poinnya nih, catatan ya, ini rumusnya. Ini adalah dasarnya pembelajaran kita hari ini ya. Kalau sudah dicatat, nah kita lihat lagi selanjutnya. Contoh soal yang sudah Miss Fitri siapkan. Day titik-titik every night. Day artinya apa tadi day? Lihat di samping. Day artinya mereka. Oke, berarti ini mereka titik-titik every setiap night malam. Every night ini kita coret aja nih kelebihan sepertinya ya. Day titik-titik every night. Pilihan jawabannya ada dua, ada sleep, ada sleeps. Kita lihat tadi day bentuknya bentuk pertama. Dia pakai apa? Verb 1 aja, tidak pakai s ya berarti. Maka pilihan jawabannya adalah yang mana? Yang sleep, tidak pakai s ya. Berarti day sleep every night. Gitu, mudah kan? Yuk sekarang yang kedua bareng-bareng. Ani titik-titik fried rice every morning. Pilihannya ada it, ada eats. Ini verb 1, ini yang pakai s. Kira-kira yang mana Ani? Siapakah Ani? Ani itu nama orang ya. Nah, Ani nama orang. Berarti kalau nama orang kita menggunakan yang bagaimana? Yang pakai s atau es. Oke, berarti pilihannya adalah yang pakai s atau es yang ini. Gitu ya. Berarti kalimatnya adalah Ani eats fried rice. Nasi goreng. Ani eats fried rice every morning. Oke, mudah kan? Ani eats fried rice every morning. Nah, kalau sampai sini ada yang ingin ditanyakan, boleh ya komen di kolom komentar. Apa yang mau tanyain, apa yang masih bingung gitu. Atau bisa lagi videonya diulang-ulang. Nah, di bawah deskripsi nanti ada latihan soalnya. Kamu bisa kerjain latihan soalnya berdasarkan penjelasan yang tadi sudah Miss Fitri jelaskan ya, sudah Miss Fitri ajarkan. Lalu jangan lupa subscribe ya, dan like kalau misalnya kamu sudah paham. Nah, di-share supaya makin banyak orang-orang yang bisa belajar pelajaran ini dengan mudah ya. Yuk, kalau sudah semuanya selesai, thank you for joining the class today. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.